之坤，秋天手，门像是启动了。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Lindong dalam Wudong Jiankun Season 6 episode 5 dan episode 6. Yang mana pada Wudong Jiankun Season 6 episode 5 dan episode 6 ini menceritakan Lindong yang akan diserang oleh 3 dinasti sekaligus. Akan tetapi Lindong pun malah akan menerobos ranah lagi dan Xiao pun juga akan kembali mendapatkan tubuh fisiknya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun anak buah Si Kun sangat yakin jika jelas sekali pernah terjadi sebuah pertempuran besar di sini. Terlihat Si Kun pun terus memperhatikan keadaan tempat sekitar sambil terus maju ke gerbang batu itu. Kemudian Si Kun pun meminta beberapa anak buahnya untuk masuk ke gerbang batu dan mencari tahu informasi. Dengan cepat pun mereka memasuki gerbang batu tersebut. Akan tetapi tiba-tiba saja ada serangan yang membuat mereka terlempar keluar. Dan terlihat jika ternyata yang menyerang mereka ini adalah Xiaoyan. Melihat Xiaoyan pun, Si Kun teringat jika dia adalah pengikut Lindong. Dan melihat Xiaoyan ada di sini, Si Kun pun yakin jika Lindong pasti berada di dalam sana. Di sini pun Si Kun langsung meminta anak buahnya untuk menyerang Xiaoyan ini. Terlihat mereka pun langsung berusaha menyerang Xiaoyan. Akan tetapi dengan cepat pun, Xiaoyan langsung menyerang semua anak buah Si Kun tersebut menggunakan tongkatnya. Karena Xiaoyan tidak ingin ada yang masuk ke dalam gerbang batu tersebut. Mendengar itu pun, Si Kun langsung mengeluarkan pedang ungunya. Dan dia pun langsung mulai menyerang Xiaoyan ini. Terlihat Xiaoyan pun hanya bisa menahan serangan Si Kun tersebut. Di sini Si Kun tidak suka jika pengikut kecil seperti Xiaoyan berani berbuat lancang. Dan terlihat Si Kun pun menendang Xiaoyan hingga terlempar. Si Kun pun meminta Xiaoyan pergi karena bagi Si Kun, Xiaoyan bukanlah lawannya. Akan tetapi terlihat Xiaoyan tetap bertahan karena Lindong belum sadarkan diri. Melihat Xiaoyan yang keras kepala, Si Kun pun kembali menyerang Xiaoyan itu. Sementara Lindong masih menahan serangan telapak dari Pak Tua misterius Sekte Baji. Yang mana terlihat jika Lindong pun masih terus menyerap kekuatan spiritual itu ke dalam tubuhnya. Kemudian Pak Tua itu mengatakan jika Lindong ingin memahami esensi sejati dari teknik bela diri spiritual Sekte Baji, maka Lindong harus menerima jurus terakhirnya. Dan terlihat Pak Tua itu mengeluarkan lagi teknik telapaknya. Di sini pun jiwa Lindong seperti akan terpisah dari tubuhnya setelah menerima teknik telapak tersebut. Dan Xiao pun tidak menyangka jika masih ada jurus lagi. Dengan cepat pun Xiao membantu Lindong agar Lindong ini jangan sampai kehilangan kesadaran. Dan terlihat jika jiwa Lindong itu perlahan kembali ke tubuhnya setelah dibantu oleh Xiao ini. Yang mana setelah itu pun muncul ledakan besar dari tubuh Lindong. Sementara di depan gerbang pun Xiaoyan masih terus bertarung melawan Si Kun. Dan semua anak buah Si Kun ini hanya melihat pertarungan sengit mereka berdua. Terlihat Xiaoyan pun harus terjatuh setelah terkena serangan Si Kun. Bahkan Xiaoyan pun sampai terluka karena berusaha menahan serangan dari Si Kun ini. Terlihat Si Kun terus menyerangkan pedangnya itu karena Xiaoyan ini sangat keras kepala. Dan Xiaoyan semakin tertekan oleh serangan kuat dari Si Kun tersebut. Namun Si Kun tak berhenti begitu saja karena dia mengeluarkan teknik tubuh klonnya dan menyerang tubuh Xiaoyan secara bertubi-tubi hingga terluka parah. Terlihat Xiaoyan pun sudah tidak berdaya karena terluka sangat parah. Dan setelah itu, Si Kun meminta anak buahnya masuk untuk mencari Lindong. Akan tetapi meski sudah terluka parah, di sini Xiaoyan pun masih berusaha bangkit. Karena baginya tidak ada yang boleh masuk ke dalam gerbang batu itu. Menyadari Xiaoyan belum mati, Si Kun pun kembali berusaha menyerang Xiaoyan untuk membunuhnya. Akan tetapi dengan tepat waktu, Lindong pun muncul dan menendang Si Kun ini.
Terlihat Xiaoyan pun lega karena akhirnya Lindong keluar juga. Di sini pun Lindong sangat khawatir melihat kondisi Xiaoyan ini. Akan tetapi Xiaoyan mengatakan jika dirinya hanya mengalami sedikit luka kecil. Terlihat Lindong langsung terbakar emosi melihat luka di tubuh Xiaoyan. Dan Lindong pun langsung menggunakan tombak buaya langitnya untuk menyerang Si Kun ini. Di sini pun terlihat jika Si Kun hanya bisa menghindari serangan dari Lindong tersebut. Bahkan terlihat Si Kun pun terkena serangan tombak dari Lindong. Kemudian Si Kun pun terlempar setelah berusaha menahan serangan Lindong itu. Di sini Si Kun heran karena Lindong mendadak berubah menjadi kuat. Kemudian terlihat lagi pertarungan cepat mereka berdua di udara. Dan para anak buah Si Kun ini hanya bisa melihat dari bawah. Kemudian Si Kun pun berusaha menyerang Lindong menggunakan pedang ungunya itu. Akan tetapi Lindong dengan cepat mampu menghindari tebasan itu, bahkan berpindah di belakang Si Kun ini. Dan terlihat Si Kun langsung terlempar setelah terkena pukulan dari Lindong. Namun Lindong pun langsung menyerang Si Kun menggunakan teknik petirnya hingga Si Kun ini terluka parah. Melihat Lindong yang masih berdiri tegak pun, Si Kun semakin terbakar amarah. Dan Si Kun pun langsung mengaktifkan pedangnya menggunakan esensi darahnya. Setelah itu pun muncul avatar besar dari Si Kun ini. Dan kemudian Si Kun pun menggunakan teknik yang bernama tebasan iblis pembelah langit. Akan tetapi bagi Lindong, Si Kun sudah bukan lawannya lagi. Dan menggunakan tombak buaya langitnya, Lindong pun menghancurkan avatar besar milik Si Kun tersebut. Terlihat Si Kun tidak percaya dengan semua ini. Dan dia pun mengeluarkan teknik yang lain, yaitu tebasan gabungan iblis ganda. Akan tetapi Lindong sangat ingin Si Kun ini menebus luka Xiaoyan ratusan kali lipat. Terlihat Lindong pun langsung mengeluarkan tangan surgawi pengurung kehancuran besar. Dan terlihat jika teknik Lindong ini pun mampu menghancurkan teknik gabungan iblis ganda dari Si Kun tadi. Bahkan tangan surgawi ini pun juga langsung mengenai tubuh Si Kun hingga Si Kun terpental ke tanah. Kemudian Lindong menggunakan tekniknya yang lain untuk menghabisi Si Kun dan para anak buahnya ini. Di sini pun Xiaoyan sadar jika Lindong sepertinya sudah menguasai teknik bela diri yang hebat di dalam sana. Lindong pun heran karena di situasi seperti ini Xiaoyan masih saja membicarakan ini. Kemudian Xiao Dio keluar dan mengatakan jika bukan karena kulit dan daging Xiaoyan yang tebal, mungkin Xiaoyan sudah mati sejak tadi. Akan tetapi bagaimanapun juga, Xiaoyan sudah berjasa kali ini. Lindong pun bertanya pada Xiao Dio apakah ada solusi untuk Xiaoyan ini. Di sini pun Xiao Dio meminta Lindong mengeluarkan kantong semestanya dan mereka harus bekerja sama untuk mengobati Xiaoyan ini. Dan terlihat jika mereka berdua langsung mulai mengobati Xiaoyan. Sementara di tempat lain pun, terlihat orang-orang dari dinasti Youchuan sedang menunggu Yao Jing. Setelah Yao Jing keluar pun, mereka bertanya apa yang Yao Jing dapatkan. Dan di sini Yao Jing mengatakan jika tanah rahasia kuno ini memang sesuai reputasinya, karena dirinya mendapatkan teknik bela diri spiritual yang membuat kekuatannya sekarang sudah meningkat. Terlihat mereka pun memberikan selamat kepada seniornya itu. Akan tetapi tiba-tiba saja kunci tanah rahasia kuno milik Yao Jing muncul sendiri. Sementara terlihat jika kunci rahasia tanah kuno yang berada di tangan Hong Li pun juga muncul sendiri. Di sini pun anak buah Hong Li bertanya apa yang terjadi. Dan Hong Li pun juga tidak tahu dengan semua ini. Sementara Lindong dan Xiao Dio pun sudah selesai menyembuhkan Xiaoyan. Dan terlihat Xiaoyan berterima kasih kepada Lindong dan Xiao Dio karena dia sudah jauh lebih baik. Namun Xiao Dio memberitahu jika ini hanya metode pengobatan luka untuk sementara. Dan jika lain kali saat bertemu bahaya, Xiaoyan tidak boleh memaksakan diri lagi. Lindong pun lega karena tidak ada masalah serius. Di sini pun terlihat jika kunci tanah rahasia kuno milik Lindong mendadak muncul juga. Begitu juga dengan kunci rahasia kuno milik Si Kun yang sudah tidak bernyawa. Dan melihat itu Xiao Dio merasa jika sepertinya tanah rahasia kuno yang asli kan segera muncul. Terlihat Lindong bingung dengan perkataan Xiao Dio ini. Dan Xiao Dio meminta Lindong membawa kunci tanah rahasia kuno karena mereka akan segera tahu. Terlihat Lindong pun mengambil kunci miliknya itu dan milik Si Kun juga. Setelah di luar pun mereka melihat sebuah cahaya yang muncul. Dan melihat itu Lindong merasa jika di sanalah tempat 4 aula sekte yang dibahas dalam prasasti aliansi Tiangang itu.
Di sini pun Xiaodio yakin jika orang-orang dinasti lain pasti juga sudah menyadarinya, dan mereka pun langsung pergi ke tempat itu. Kemudian terlihat orang berjubah misterius yang bersama Hong Li kemarin, yang mana ternyata orang itu adalah Lin Langtian yang sedang menyamar. Kemudian terlihat orang-orang dari 3 dinasti lain yang sudah berada di depan gerbang tempat cahaya tadi muncul. Dan mereka penasaran entah harta karun apa lagi yang tersimpan di balik gerbang batu ini. Serta mereka juga harus berhati-hati karena mungkin juga di dalam sana ada monster iblis kuno yang menakutkan. Karena mereka merasakan jika gerbang perunggu di depan mereka terus memancarkan aura yang berbahaya. Di sini pun Hong Li bertanya pada Yao Jing bagaimana cara membuka semua gerbang perunggu ini. Yao Jing pun mengatakan jika mereka datang ke sini dengan mengikuti arahan kunci tanah rahasia kuno, yang mana sepertinya untuk membuka gerbang perunggu juga harus mengandalkan semua kunci tanah rahasia kuno ini. Akan tetapi Hong Li sudah mencobanya tadi, namun kunci tanah rahasia kuno justru tidak memberikan reaksi apapun. Di sini pun Yao Jing merasa jika mungkin harus mengumpulkan 4 kunci tanah rahasia baru efektif. Di sini pun Hong Li yakin jika Sikun dan Lindong pasti juga sudah mendapatkan arahan dari kunci tanah rahasia kuno. Akan tetapi kenapa mereka belum muncul juga? Dan Hong Li merasa jika mungkin ada sesuatu yang terjadi. Tak lama setelah itu pun Lindong dan Xiaoyan datang ke tempat ini. Dan terlihat semua orang pun terkejut dengan kehadiran Lindong ini. Di sini pun Hong Li juga merasakan jika aura Lindong menjadi jauh lebih kuat. Kemudian orang-orang dari dinasti Batu Iblis yakin jika cepat atau lambat mereka akan membuat Lindong membayar hutang darah Sikun. Akan tetapi Lindong sudah bilang jika dirinya akan meladeni kapanpun. Mendengar itu pun Yao Jing dan Hong Li merasa jika jangan-jangan Lindong sudah membunuh Sikun. Terlihat semua orang pun terkejut karena Lindong bisa membunuh Sikun yang adalah praktisi puncak ranah nirwana tingkat 2. Bahkan 2 bersaudara yaitu Siswan dan Sikun semuanya mati di tangan Lindong ini. Setelah itu pun terlihat jika keempat gerbang perunggu ini terbuka. Dan Yao Jing merasa jika tampaknya metode untuk membuka gerbang perunggu memang ada kaitannya dengan kunci tanah rahasia kuno. Akan tetapi semua orang dikejutkan karena Lindong bisa punya 2 kunci tanah rahasia kuno. Dan mereka berpikir jika Lindong sudah merampas kunci tanah rahasia kuno milik Sikun. Terlihat orang-orang dari dinasti Batu Iblis ini marah karena Lindong sudah merampas kunci tanah rahasia kuno milik senior mereka. Terlihat Lindong pun menahan Xiaoyan yang berniat memberi mereka pelajaran. Kemudian Lindong pun dikejutkan melihat jika ternyata orang berjubah itu adalah Lin Langtian. Dan bagi Langtian, Lindong yang merampas kunci tanah rahasia kuno milik orang lain benar-benar sudah mempermalukan dinasti Agung Yan. Akan tetapi Lindong mengatakan jika jelas-jelas Sikun yang mencari mati sendiri. Apalagi kunci tanah rahasia kuno memang hanya bisa dimiliki oleh orang yang mampu. Lin Langtian pun mengatakan bagaimana bisa Sikun yang adalah praktisi puncak ranah nirwana tingkat 2 kalah dengan Lindong. Dan Langtian merasa Lindong menggunakan cara licik. Namun Lindong merasa jika Lin Langtian sendirilah yang ingin mendapatkan kunci tanah rahasia kuno itu. Akan tetapi Langtian beralasan jika dirinya hanya tidak tahan melihat tindakan Lindong yang tercela ini. Kemudian Langtian memberitahu semua orang jika dirinya dan Lindong sama-sama orang dari dinasti Agung Yan. Akan tetapi Lindong ini sudah lama memiliki reputasi yang buruk. Di sini pun Tianzhen memberitahu Hong Li jika pil reinkarnasi hidup dan mati juga sudah jatuh ke tangan Lindong ini. Kemudian Yanchen juga memberitahu jika Lindong inilah yang telah mencelakai dirinya. Bahkan Musa belum muncul sampai sekarang, yang mana sepertinya Musa juga telah dicelakai oleh Lindong. Terlihat semua orang pun meminta Lindong menyerahkan kunci tanah rahasia kuno itu. Di sini Langtian bertanya apakah Lindong masih ingin terus mempertahankan kunci tanah rahasia kuno itu. Akan tetapi Lindong merasa jika dirinya mendapatkan itu menggunakan kemampuannya. Di sini pun Hong Li maju dan meminta Lindong menyerahkan kunci tanah rahasia kuno tersebut. Dan juga Lindong harus mengembalikan pil reinkarnasi hidup dan mati pada Hong Li ini. Kemudian Yao Jing mengatakan jika awalnya urusan ini tidak berhubungan dengan dirinya. Akan tetapi Lindong sudah membunuh orang dari dinasti Yao Chuan. Yang mana Yao Jing sebagai kakak seperguruan tidak akan diam saja. Lindong pun merasa jika mereka bertiga ingin merampas kunci itu secara terang-terangan. Akan tetapi Langtian merasa jika Lindong sama sekali tidak punya peluang menang untuk melawan mereka bertiga. Di sini Lindong mengatakan jika ternyata Langtian yang sekarang bahkan tidak punya keberanian untuk bertarung berdua dengan Lindong.
Di sini pun terlihat jika Yao Jing, Hong Li, dan Lang Tian pun langsung menyerang Lindong secara bersamaan. Terlihat Xiaoyan terlempar karena berusaha menghadang Hong Li ini. Melihat Xiaoyan yang akan diserang lagi, Lindong pun langsung melindunginya. Setelah itu terlihat Lang Tian dan Yao Jing pun menyerang Lindong ini secara bersamaan. Bahkan Hong Li pun juga ikut menyerang dari belakang. Akan tetapi Lindong dan Xiaoyan pun bekerja sama untuk menghadapi mereka bertiga. Terlihat Lindong dan Xiaoyan pun bergantian untuk menahan serangan mereka bertiga ini. Di sini pun Lang Tian ini ingin melihat sampai kapan Lindong bisa bertahan. Akan tetapi dengan cepat pun Lindong langsung menggunakan transformasi kera iblisnya. Setelah itu pun Lindong juga langsung mengeluarkan jari surgawi pengurung kehancuran besar. Melihat itu, Lang Tian pun langsung mengeluarkan segel fonik langit besar, sementara Hong Li mengeluarkan tebasan pembelah angin iblis ganda dan Yao Jing mengeluarkan bayangan gelap dunia bawah. Dan terlihat teknik Lindong ini pun langsung berhadapan dengan teknik ketiga orang ini. Lindong pun sampai terlempar karena menahan ketiga orang ini sendirian. Di sini pun Lindong merasa jika tiga orang ini benar-benar merepotkan. Merasa Lindong sudah tidak kuat lagi, orang-orang dari ketiga dinasti ini pun langsung bersamaan menyerang untuk membunuh Lindong dan merampas kunci tanah rahasia kunonya. Terlihat Xiaoyan dan Lindong pun sudah bersiap dengan pertarungan sulit ini. Sementara Lin Lang Tian tampak senang karena merasa jika hari ini adalah hari kematian Lindong. Melihat ketiga dinasti mulai menyerang, Xiaodio pun meminta Lindong menggunakan jiwa monster milik anjing naga iblis yang Xiaodio simpan kemarin. Yang mana itu bisa Lindong gunakan untuk memanggil jiwa sejati buaya langit kuno. Melihat itu pun Hong Li dan Yao Jing terkejut karena itu adalah jiwa monster. Sementara terlihat Lindong memasukkan jiwa monster tersebut ke dalam tombak buaya langitnya. Di sini terlihat jika orang-orang dari ketiga dinasti ini masih berniat untuk menghabisi Lindong. Kemudian terlihat semua orang hanya bisa terdiam saat Lindong mulai mengeluarkan kekuatan dari tombak buaya langitnya. Yang mana setelah itu, Lindong mengeluarkan bebatuan api dari langit untuk menyerang orang-orang ini. Melihat itu pun Yao Jing penasaran sebenarnya apa asal-usul pusaka jiwa Lindong itu. Akan tetapi bagi Hong Li, Lindong tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan mengandalkan bantuan pusaka jiwa. Setelah itu pun, Lindong langsung memanggil buaya langit kuno. Terlihat Yao Jing mengeluarkan bayangan gagak pemusnah ilusi dan Hong Li mengeluarkan auman harimau pemecah deru angin untuk melawan buaya langit kuno ini. Akan tetapi terlihat jika mereka berdua ini tidak bisa menahan serangan yang dikeluarkan oleh Lindong tersebut, yang mana mereka langsung terlempar karena tidak bisa menahan serangan itu. Di sini pun Yao Jing dan Hong Li tidak percaya jika orang sekuat Lindong benar-benar berasal dari dinasti rendah. Kemudian terlihat jika Lang Tian diam-diam menyerang dari belakang. Dan dia pun langsung mengeluarkan teknik bela diri pembalik langit untuk menyerang Lindong. Melihat itu pun, Lindong langsung mengeluarkan jari surgawi pengurung kehancuran besar. Namun menurut Lang Tian, teknik bela diri spiritual manifestasi Lindong ini tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi Lindong memberitahu jika yang menguasai teknik bela diri spiritual bukan hanya Lang Tian saja. Dan Lindong pun langsung mengeluarkan telapak surgawi pengurung kehancuran besar. Kemudian Lindong menyerangkan teknik telapak yang dia dapatkan dari sekte Baji itu. Di sini pun Lang Tian sampai terlempar dan terluka terkena serangan Lindong ini. Terlihat Lang Tian masih bisa menghindar saat Lindong mulai menyerangkan tombak buaya langitnya. Namun Lindong pun mampu melemparkan pedang milik Lang Tian ini. Saat Lang Tian akan kabur, di sini Xiaoyan pun mencegatnya. Dan dengan cepat pun Lindong langsung menyerangkan tombaknya itu tepat di dada Lang Tian. Akan tetapi Lang Tian tetap bertahan karena dia tidak mau mati di tangan Lindong ini. Dan dengan bantuan iblis semuanya, Lang Tian pun akhirnya melarikan diri. Setelah itu pun, Lindong turun dan menghampiri Yao Jing serta Hong Li. Dan kemudian Lindong mengatakan kepada semua orang jika sekarang seharusnya sudah tidak ada yang keberatan Lindong mempunyai dua kunci itu. Yang mana terlihat jika orang-orang ini sekarang hanya bisa terdiam. Setelah itu pun, Lindong memberikan kunci berwarna merah kepada Xiaoyan. Dan Lindong mengajak Xiaoyan memeriksa sebenarnya apa yang tersembunyi di balik gerbang perunggu ini. Setelah itu pun Lindong menggunakan kunci berwarna hijau dan Xiaoyan menggunakan warna merah untuk membuka pintu yang sesuai dengan warnanya. Dan setelah terbuka pun, Xiaoyan dan Lindong berpisah untuk masuk ke pintu itu sendiri-sendiri. Setelah masuk pun, Lindong dan Xiaodio perlahan memeriksa tempat itu.
Dan di sini Lindong melihat jika ternyata ini adalah aula naga hijau. Di sini pun Xiaodio merasakan jika ada sesuatu yang misterius dan sulit ditebak di sini, yang mana karena itu mereka harus lebih berhati-hati. Setelah itu pun mereka berdua langsung memasuki aula naga hijau tersebut. Setelah masuk pun mereka dikejutkan karena tiba-tiba saja muncul seekor naga di tempat ini. Menyadari itu adalah klan naga, Xiaodio pun sadar jika bahkan di wilayah iblis pun makhluk hidup seperti ini juga sangat jarang ditemui. Kemudian naga itu bertanya apakah benar jika Lindong membawa simbol leluhur pelahap. Akan tetapi Lindong pun beralasan jika dirinya tidak pernah mendengar tentang simbol leluhur pelahap. Terlihat naga ini pun marah menyadari Lindong yang sudah berbohong. Kemudian naga itu bertanya bagaimana Lindong mencuri simbol leluhur ini. Terlihat Xiaodio pun menyerang dan meminta naga itu melepaskan Lindong. Akan tetapi Xiaodio langsung terlempar hanya menahan auman naga ini. Dan naga ini tidak menyangka jika siluman rubah langit seperti Xiaodio berani bertindak lancang di depan naga ini. Melihat Xiaodio yang sudah siap menyerang, naga ini pun mengatakan jika hanya dengan menggerakkan satu jarinya, naga ini sudah bisa membuat Xiaodio binasa. Namun Lindong langsung mengatakan kepada naga itu jika simbol leluhur pelahap memang ada di tangannya dan pemilik sebelumnya yang mewariskannya itu pada Lindong. Mendengar itu pun, naga ini akan mencari tahu kebenarannya sendiri. Terlihat naga ini pun langsung memeriksa ingatan Lindong tersebut. Dan terlihat saat Pak Tua Heitong sedang mewariskan simbol pelahap itu kepada Lindong. Kemudian naga itu melepaskan Lindong karena Lindong ini memang tidak berbohong. Dan naga ini tidak menyangka jika Pak Tua Heitong gugur begitu saja. Kemudian naga itu pun merubah wujudnya ke bentuk manusia karena Lindong ini mengenal Pak Tua Heitong. Dan orang ini memperkenalkan namanya yang ternyata bernama Jingzi, sang raja naga hijau. Di sini pun Lindong bertanya apakah Jingzi dan Heitong ini adalah teman lama. Jingzi pun mengakui jika mereka memang mempunyai sedikit hubungan. Dan Jingzi ini tidak menyangka jika Heitong mewariskan simbol leluhur pelahap kepada anak muda lemah seperti Lindong ini. Kemudian Jingzi bertanya dengan basis kultivasinya bagaimana cara Lindong melindungi simbol leluhur ini. Lindong pun mengatakan jika hanya dengan menjadi lebih kuat dirinya baru bisa melindungi simbol leluhur. Jingzi pun mengakui jika tekad Lindong ini bagus. Akan tetapi tekad dan kekuatan adalah dua hal yang berbeda. Di sini pun Jingzi akan mengajari Lindong sedikit teknik dengan syarat Lindong harus bisa bertahan. Mendengar itu pun, Lindong bersedia mencobanya. Terlihat Jingzi pun langsung mengeluarkan kekuatan naganya dan menyerangkan itu ke arah Lindong. Di sini Jingzi memberitahu jika energi naga surgawi ini adalah kultivasi bagi klan naga. Yang mana jika Lindong bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, takutnya Lindong akan sulit memikul tugas berat untuk melindungi simbol leluhur. Terlihat Lindong menahan aura itu menggunakan simbol pelahap tersebut. Dan melihat itu Jingzi mengakui jika Lindong benar-benar berada di luar dugaannya. Yang mana pantas Pak Tua Heitong rela mewariskan simbol leluhur pada Lindong ini. Xiaodio pun memberitahu meskipun Lindong ini bodoh, namun dalam hal kemampuan memurnikan, Lindong tidak kalah dengan siapapun. Kemudian terlihat jika tubuh Lindong perlahan diselimuti oleh armor naga. Yang mana ini bernama teknik naga langit hijau. Jingzi pun memberitahu jika ini adalah teknik bela diri spiritual pemurnian tubuh milik klan naganya. Dan mengenai seberapa jauh tingkatan yang bisa Lindong capai, itu tergantung pada nasibnya sendiri. Jingzi pun juga merasa jika bisa bertemu penerus Heitong di sini juga termasuk sebuah keberuntungan. Setelah itu pun, Jingzi ini membuka lautan pil nirwana untuk Lindong. Di sini Jingzi mengatakan jika hanya ini saja yang bisa dia lakukan. Karena bagaimanapun juga dirinya hanya seutas kekuatan sisa bayangan. Dan sambil pergi pun Jingzi berharap saat mereka bertemu lagi nanti, Lindong tidak mengecewakan dirinya serta tidak akan menyia-nyiakan warisan Heitong. Di sini pun Xiaodio mengakui jika Jingzi ini kuat sekali. Lindong pun juga tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini karena Jingzi sudah meninggalkan lautan pil ini untuk mereka. Di sini pun Xiaodio memberitahu jika pil nirwana di tempat ini cukup untuk membuat Lindong menerobos ranah nirwana tingkat 2. Dan Xiaodio juga ingin meminjam tempat ini untuk memulihkan tubuh fisiknya. Di sini pun Lindong hanya berharap jika semua urusan Xiaoyan di sana juga lancar. Sementara terlihat jika Xiaoyan memasuki tempat yang bernama Gerbang Harimau Ganas. Kemudian di sini pun muncul harimau yang dipenuhi api mulai mendekati Xiaoyan ini.
Setelah itu pun harimau tersebut berubah menjadi aura kekuatan dan dengan cepat Xiaoyan langsung menyerap kekuatan besar tersebut. Sementara terlihat jika Lindong pun menggunakan teknik pelahapnya terus menyerap aura dari lautan pil nirwana tersebut. Sedangkan Xiao Diao memakan pil reinkarnasi hidup dan mati kemarin dan juga mulai ikut berkultivasi di sini. Kemudian terlihat jika Xiao Diao ini perlahan diselimuti oleh sebuah kepompong. Di sini pun Lindong dan Xiao Diao ini terus memaksimalkan tempat ini untuk menjadi lebih kuat. Sementara di depan pavilion penyimpanan pil, terlihat orang-orang dari 3 dinasti tersebut masih terus bertarung satu sama lain tanpa terkendali. Dan terlihat 3 bulan kemudian, pavilion penyimpanan pil ini sudah tenang karena pertempuran mereka sudah selesai. Sementara Lindong sudah berhasil menerobos ranah nirwana tingkat 2. Akan tetapi Lindong merasa jika dirinya masih bisa menerobos lagi. Terlihat Lindong pun terus menyerap kekuatan di lautan pil nirwana ini, yang mana Lindong berjuang sekuat tenaga untuk bisa mencapai batasnya. Tak lama setelah itu pun, Lindong berhasil menerobos ranah nirwana tingkat 3. Dari dalam kepompong pun, Xiao Diao tidak menyangka jika dalam beberapa bulan saja, Lindong sudah bisa menerobos hingga ke ranah nirwana tingkat 3. Setelah itu pun kepompong tersebut hancur dan Xiao Diao muncul dengan tubuh fisiknya yang sudah kembali. Terlihat Lindong pun terkejut melihat wujud manusia dari Lin Diao atau Xiao Diao ini. Dan di sini Lindong tidak menyangka jika setelah berubah menjadi wujud manusia, penampilan Xiao Diao menjadi seperti ini. Dan setelah itu pun mereka pergi meninggalkan tempat ini. Sementara Xiaoyan yang sudah keluar pun menunggu mereka berdua dengan cemas. Tak lama setelah itu pun, Lindong dan Xiao Diao keluar dari gerbang perunggu hijau itu. Di sini pun Lindong yang melihat Xiaoyan merasa jika dari auranya, Xiaoyan sudah menjadi jauh lebih kuat. Setelah itu Xiaoyan dikejutkan dengan Xiao Diao yang sudah kembali ke wujud manusianya. Di sini pun Xiaoyan bertanya kenapa Xiao Diao bisa berubah menjadi seperti ini. Padahal penampilan Xiao Diao yang sebelumnya lebih menggemaskan bagi Xiaoyan. Namun bagi Xiao Diao, dirinya yang sudah memulihkan tubuh fisiknya terlihat lebih tampan. Di sini pun Lindong meminta Xiaoyan tidak memprovokasi Xiao Diao karena jika Xiao Diao marah, maka Lindong dan Xiaoyan yang akan menderita. Merasa jika sudah mendapatkan banyak hasil di medan perang kuno, Lindong pun mengajak Xiaoyan dan Xiao Diao ini untuk segera meninggalkan tempat ini. Setelah sampai di pavilion penyimpanan pil pun, mereka bertiga terkejut melihat semua orang dari 3 dinasti sudah tidak bernyawa. Bahkan Yao Jing dan Hong Li pun juga sudah tewas di tempat ini. Melihat itu pun, Lindong tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sini terlihat seorang pak tua yang mengatakan jika mereka hanya tidak beruntung karena bertemu dengan orang yang tidak semestinya ditemui. Dan jika pak tua ini sedikit lebih awal saja, mungkin masih bisa menyelamatkan beberapa orang. Pak tua itu pun memberitahu jika sekarang aliran gelap sudah bergejolak di medan perang kuno dan tempat itu sudah bukan lagi tempat biasa. Dan pak tua itu memberi saran agar mereka segera pergi. Akan tetapi bagi Lindong, dirinya sudah susah payah masuk ke medan perang kuno dan tidak ingin menyerah begitu saja. Di sini pun pak tua itu mengakui jika Lindong ini memang mempunyai semangat yang tinggi. Dan pak tua ini meminta Lindong memberi tahu namanya. Di sini Lindong pun memperkenalkan dirinya dan berasal dari dinasti Agung Yan. Pak tua itu pun mengatakan kenapa Lindong tidak pergi ke kota Wanxiang saja, yang mana tempat itu adalah tempat seleksi sekte super. Bahkan bisa dibilang itu adalah tempat berkumpulnya para petarung. Mendengar itu pun, Xiaoyan mengajak Lindong untuk ke kota Wanxiang itu. Dan sambil pergi pun pak tua itu berharap nanti dirinya bisa melihat nama Lindong di papan peringkat nirwana. Di sini pun Xiao Diao menyadari jika pak tua itu tidak sederhana, yang mana seharusnya pak tua itu adalah seorang tetua dari suatu sekte super. Bahkan menurut Xiao Diao, tokoh seperti ini jarang sekali menampakkan diri, yang mana pasti ada insiden besar yang terjadi di medan perang kuno. Lindong pun sadar jika semua insiden besar ini bukanlah hal yang bisa mereka kendalikan untuk saat ini. Dan karena sudah ada master yang telah menunjukkan arah, maka Lindong pun berniat pergi ke kota Wanxiang untuk mencari tahu situasinya. Xiao Diao pun merasa jika masalah benar-benar datang bertubi-tubi, yang mana jika tidak ada dirinya, maka Lindong dan Xiaoyan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan itulah guys alur cerita Wudong Jiankun season 6 episode 5 dan 6 ini. Boom!
Ternyata ganteng juga ya Xiao Dio setelah berubah menjadi manusia ini. Dan apakah yang akan Lindong temui di kota Wanxiang itu? Kita tunggu saja dalam Wudong Jiankun Season 6 episode selanjutnya. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.